Ah, wah ini jalan tadi ya. Saya coba cek dulu, kita make sure dulu kalau misalnya ini tuh oke, aman ya. Kasih. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Jadi ke distract nih. Ada yang tanyakan teman-teman yang lain? Tanyakan dulu. Saya Kak. Ya, siapa nih? Randika Kak. Oh iya, Dika, silakan. Pertanyaan saya mengenai RESTful API yang baik dan benar itu gimana ya Kak? Karena saya ngelihat berbagai contoh macam-macam video itu beda-beda Kak gitu. Ada yang tadi yang saya bilang untuk delete itu dia cuman mengembalikan void karena kalau sudah oke sudah berhasil gitu Kak. Ada juga untuk update itu jangan untuk ya pokoknya seperti itu Kak, banyak macam-macamnya. Oke. Gitu. Membuat RESTful API itu yang baik yang benar adalah yang seperti ini. Yang seperti ini. Endpoint-nya. Ya, ingat endpoint-nya. Nilai pengembaliannya itu terserah dari depan. Nilai pengembaliannya itu terserah dari front end yang mau minta seperti apa. Pertama, ketika teman-teman di sini void, ya, ketika teman-teman di sini void, oke lah kalau misalnya dari front end-nya mengatakan tidak masalah ketika delete itu saya tidak membutuhkan data apapun. Saya tidak membutuhkan data apapun. Oke, artinya teman-teman tidak perlu mengembalikan region. Void aja nggak masalah. Ya nggak masalah. Update. Update saya mau string. Nah ini tidak boleh. String kenapa saya bilang tidak boleh? Karena nilai pengembaliannya harus dalam bentuk JSON. Kecuali teman-teman bikin objek DTO, di mana di sana nanti teman-teman melakukan beberapa penambahan dari atribut-atributnya. Kalian masukkan sebuah message, kalian memasukkan status code di sana, kalian memasukkan payload-nya di sana. Nah, seperti itu yang benar. Tapi kalau teman-teman mengatakan bahwa saya ini mengembalikan sebuah string kosongan seperti ini, salah, keliru. Ya, ini tidak boleh. Apakah ada yang seperti ini yang kamu lihat di YouTube? Ada? Ya, ada Kak, ada juga. Ada. Iya. Ini keliru. Ya. Ini keliru. Ada lagi dia ngembalikinnya objek Kak gitu, ada keterangannya untuk sukses, status sukses gitu. Nah, itu benar. Datanya. Ketika teman-teman memasukkan message, seperti itu yang benar. Kita harus mengembalikannya dalam bentuk objek. Kenapa? Lihat, kita kembalikan dalam bentuk objek. Betul? Bedakan ketika teman-teman mengembalikan dalam bentuk string. Lihat ya, saya mengembalikan dalam bentuk string. Saya delete, memang berhasil. Ya, dan memang saya tidak mau mengembalikan datanya. Saya return-nya adalah string. Berhasil. Ya, apa yang terjadi? Kalau saya delete dengan ID 1 kan ada ya, betul ya? ID 1 ada kan? Asia ya? Iya, ada Kak. Saya jalanin dulu deh. ID 1 ada Asia, saya delete 1. Berhasil, lihat bedanya. Respon bodanya seperti apa? String. Apakah itu tidak menyalahi aturan dari REST controller? Di mana tipe pengembaliannya itu berbentuk objek JSON? Menyalahi atau tidak? Menyalahi Kak. Menyalahi. Kita harus mengirimkan mengembalikan objek dalam bentuk JSON. Kalau teman-teman lihat seperti ini, has
has been berhasil di-delete ya. Ya, kalau seperti ini yang teman-teman lihat, ini yang baru benar. Ketika teman-teman ingin memasukkan atau mau menampilkan sekaligus dengan message-nya beserta dengan datanya itu apa, ini yang benar. Lihat, kalau saya get all harusnya datanya masih kosong. Saya create dulu ya supaya ada yang saya bisa hapus. Misalnya error juga, ID-nya artinya 3, saya delete yang ketiga. Ini yang benar. Kita mengembalikan sebuah dalam bentuk JSON, di mana payload-nya atau datanya adalah ID dan error. Kita tahu, yang kita delete itu apa? Yang kita delete adalah region dengan ID 3 dan namanya adalah Eropa. Lalu kemudian message-nya apa? Region has been deleted. Ya, ini benar. Ya, saya yakin teman-teman akan sering lihat ini juga. Betul? Betul, Kak, betul. Betul, Kak. Ya, betul ya? Jadi kalau dibilang RESTful API yang baik seperti apa? Yang baik seperti ini, ya. Tapi balik lagi, apakah nilai pengembalian yang baik seperti apa itu tergantung dari developernya. Yang penting kita mengembalikannya dalam bentuk objek. Tidak boleh sama saya dalam bentuk string. Oke? Oke, teman-teman? Setuju? Setuju, Kak. Oke. Ini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kak. Oke, sip. Kalau gitu, kalau saya get all kembali, kosong ya, semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada lagi? Ya. Nih, saya hapus ya. Ini kita udah jadi, selesai. Saya hapus. Oke. Kalau udah, saya akan push lagi ya. Kita akan lanjut materi berikutnya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Iya. Kak. Sambil kita menunggu, tadi siapa ya? Rinaldi atau Kurniawan? Kurniawan ya? Saya menunggu Kurniawan nih untuk database-nya ya. Saya akan jawab. Kurniawan ya, betul ya? Ya, Kak. Ya, kita akan lihat ya, gimana sih kita menghandle nilai nol ya. Nanti saya akan ajarkan juga. Oke, kalau gitu sambil menunggu Kurniawan, kita lanjutkan dulu materi yang berikutnya. Itu tadi teman-teman ada yang mengatakan respon entity, betul? Ada yang soal menyinggung respon entity, ya? Betul ya? Ada yang sudah pakai juga ya? Tadi siapa ya? Irfan, betul ya Irfan ya? Oh, Randika, ya. Respon entity, ya.
Respon entity kenapa di sini kita harus balut dia ke dalam respon entity? Kenapa? Karena coba teman-teman lihat. Ini sebenarnya ketika teman-teman ingin meluruskan status code-nya. Ketika teman-teman tidak mau status code-nya itu selalu 200 kalau berhasil. Kenapa? Kalau kita created, ya misalnya di sini adalah Asia. Kalau kita created, tidak boleh 200. 200 betul berhasil. Tapi apakah created itu 200? Bukan. Status was created adalah 201. Ya, ini keliru. Kenapa? Karena 200 ini lebih pada get request-nya. Berhasil, betul. Ini kan berhasil juga, Kak. Betul kita berhasil, tapi kita berhasil membuat data baru. Artinya kita ada kebutuhan. Ya, kita ada kebutuhan ketika datanya berhasil dibuat, saya mau dia respon code-nya itu mengembalikan status code 201, bukan 200. Ya, ketika kita ada keperluan seperti itu, ketika kita ada keinginan yang seperti itu, ya, kebutuhan seperti itu, kita bisa mengubahnya dengan memberikan atau membalut semua respon kita ke dalam respon entity. Artinya di sini, teman-teman tinggal respon entity seperti ini. Respon entity dengan tipe data apa? Tipe data region. Lalu kemudian nantinya, karena ini kita dibalut dalam respon entity, artinya kita juga harus membungkus objek kita atau result-nya ke dalam respon entity. Ya, artinya di sini return new respon entity. Ya. Dengan HTTP status apa? Bukan oke lagi, kalau oke 200. Karena di sini get mapping-nya. Ini get mapping-nya. Get mapping artinya 200. Oke. Ya, ini benar. Artinya kita nggak perlu ganti nih. Kita juga memasukkan parameter yang kedua, yaitu objeknya. Lalu kita lihat dulu ini kenapa nih? HTTP status. Oh, sorry, kebalik. Jadi ya, parameter pertama itu adalah objeknya, kemudian diikuti dengan parameter yang kedua adalah HTTP status. Oke, seperti itu ya. Begitu pula yang di bawahnya juga. Jadi kita mau seragamkan ya. Kita mau seragamkan semuanya, kita pakai response entity ya, dengan tipe data apa? Dengan tipe data region. Artinya di sini nanti akan error. Kenapa? Karena ini adalah objek region yang belum dibungkus ke dalam respon entity. Harus kita bungkus ke respon entity ya. Karena di sana kalau kita lihat, kita pakai dua parameter. Bagaimana parameter pertama itu akan mengembalikan objek, ya, objeknya atau result-nya. Kalau dia berhasil, nanti dia memberikan apa? Kalau ini post, artinya dia created. Nah, di sini ada created. Nanti ada perbedaan dari mana status code-nya. Nah, di sini karena ini sama dengan yang ini, saya copy aja region service. Di sini ada get all. Ya, tanpa adanya parameter. Di sini kita boleh dengan respon entity. Ya, respon entity generate class. Nah, kemudian nantinya di sini juga kita masukkan, kita tambahkan respon entity. Ya, dengan generate class adalah tipe data region. Ya. Lalu kemudian nanti returnnya new. Di sini saya paste aja. Dan di sini get by ID, di sini bukan get by ID tapi update. ID-nya apa? Diikuti dengan objek region-nya apa. Kemudian di sini created update 201. Kita melakukan pembaharuan data. Lalu terakhir ada delete. Nah, delete yang berhasil. Oke, berarti ya udah di sini kita ganti jadi apa? Delete. Dibalut di dalam respon generate class namanya respon entity. Ya. Nah, udah. Ya, nantinya teman-teman, ketika melakukan create tidak lagi 200. Melainkan kalau saya create error. Saya send sekarang. Di apa teman-teman? 200. 201 Kak. 201 create. Pak. Ini yang betul. Ya. Respon status code-nya betul.
201. Ya sesuai dan tujuannya kita melakukan apa? Kita melakukan pembaharuan data. Kita membuat data ya di dalam database. Artinya ini creator. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak jarang teman-teman akan melihat kalau di tutorial-tutorial India ya, yang tepatnya kita menggunakan respon entity. Ya, karena sebenarnya di dalam license body kita ini ya, dari mana datangnya cookies, dari mana datangnya headers, ya, itu semua dibalut di dalam mana? Dibalut di dalam yang namanya respon entity. Ya, respon entity ini dibalut di dalamnya ada apa aja? Ada respon body, ada status code, ada headers, dan masih banyak lagi. Dan itu semuanya teman-teman bisa customize, bisa ubah, bisa tambahkan di dalam respon entity. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, sip. Ada lagi yang ditanyakan? Nih, siapa lagi nih? Ada yang membandingkan lagi dengan YouTube? Waduh. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Udah ya? Cukup untuk region-nya? Saya Kak. Ya, silakan. Siapa nih? Randika Kak. Oke. Sebelumnya kan di service juga kita ngirim respon exception Kak. Itu gimana Kak? Berbeda atau bisa kita taruh semua aja di service seperti itu? No. Kenapa di dalam service kita ada respon status exception juga? Ya, ya karena di sini kita ada memang mau mengeluarkan, ya kita men-throw sebuah error, di mana responsnya itu kita kasih HTTP statusnya adalah not found, dan dengan diikuti dengan message region not found. Ya, jadi emang di sini ada kebutuhan kita pada saat dia tidak menemukan is not present, dia tidak menemukan ID dari region ini di dalam database. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah throw error. Dia melempar error. Ya, dia langsung mengeluarkan atau memberhentikan sebelum masuk ke sini. Sebelum selesai if-nya, dia langsung memperhatikan code-nya dan melemparkan error. Errornya adalah 404, di mana itu adalah not found, di mana message-nya adalah region not found. Ya, kalau misalnya kalian lihat di Postman, seperti itu ya. Kalau misalnya ID-nya tidak ada, ya seperti ini saat ini kan hanya ada 4 dan 5. Ketika kita mencari ID 2 artinya tidak ada. Nah, dia langsung men-throw sebuah error. Kita ada kebutuhan, kita langsung validasi di mana? Validasinya semuanya ada di dalam service. Logiknya semua dalam service. Maka dari itu seperti ini. Return apa? Return region repository dot find by ID. Betul teman-teman? Di mana find by ID tipe pengambilannya adalah sebuah optional dari region. Artinya kita bisa mengandalkan atau kita bisa menggunakan tipe data atau metode dari optional itu yang bernama or else throw. Or else throw apa? Langsung copy aja nih. Nih, saya copy aja nih. Set. Sudah? Nih coba saya lihat lagi. Ini new. Kita lihat dulu. Oke. New response status exception. Not found region found. Find.
Oh, sorry. Ini region find. Oke, kita tulis ulang aja deh. Kenapa nih? Kita region repository. Kurung buka Kak. Kurung Find. buka kurawal. Di belakang di depan. Kalau di internet gitu sih, Pak. Kurang apa? Di depan new ada kurung kurawal, terus min sama lebih besar, Kak. New kurung kurawal. New kurung kurawal. Oh iya. Kita menggunakan ini ya, sorry. All Astro kita menggunakan. Kita menggunakan anonymous function, ya. Karena memang kita tidak mau mengembalikan apapun, kita tidak mengambil data apapun. Ya begitu dia misalnya all Astro, begitu dia datanya error, ya begitu dia datanya tidak ditemukan, dia akan mengembalikan sebuah error. Taunya dari mana? Kalau kita lihat dari metodenya, ya, kita baca metodenya, ya. If value tidak sama dengan 0, artinya value-nya ada ya teman-teman ya, betul? Kalau value-nya tidak sama dengan 0, artinya datanya itu ada, ditemukan, dia langsung me-return apa? Value-nya. Dia akan langsung mengembalikan kita datanya. Tapi else, ya, jadi dari metode ini, tapi dia pakai else. Kalau misalnya dia tidak ditemukan, artinya dia langsung mengeluarkan sebuah error. Exception supplier get. Exception-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini saya keluarin dulu ya. Udah nggak dibutuhkan. Ini juga. Keluarnya dari mana? Dari sini. New response status exception. Errornya ini yang ditangkap. Di mana HTTP statusnya not found dan region not found. Ya, simple. Jadi begitu datanya ada, dia akan langsung mengembalikan datanya itu region. Dia akan mengeluarkan dari optional. Tapi begitu datanya tidak ada, dia langsung melemparkan sebuah respon exception. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau saya get by ID 2 sama, tetap sama. Dia melemparkan status not found dan region not found. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Artinya ini tidak perlu lagi kita gunakan si hapus ya. Saya kan udah push ya tadi ya. Lebih efisien begitu Kak ya? Iya dong. Sama kan? Sama. Secara clean code, secara kita membaca code-nya tuh lebih simpel ya. Tadinya kita ada beberapa baris, sekarang hanya menjadi satu baris. Ya. Ini sebenarnya satu baris ya, saya enter aja nih supaya nggak panjang banget. Ya. Jadinya 2 baris lah. Ya awalnya tadi mungkin 5 baris ya sampai 6 baris, terus ada redundancy dari codingan itu sendiri. Ya itu kita menghindari hal tersebut. Tidak clean. Nah, kita bisa menggunakan metode lain yang ditawarkan oleh tipe data optional, yaitu all Astro. Di mana kalau datanya ada, langsung dikembalikan objek itu sendiri, region-nya. Dia akan dikeluarkan dari tipe data optional. Tapi begitu datanya tidak ada, dia langsung mengeluarkan mengembalikan throw error. Di mana throw error-nya itu adalah sebuah response status exception. Found, region not found. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Sip. Kalau gitu
Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan, teman? Kak, berarti untuk yang create itu bisa pakai throw error juga, Kak? Berarti create itu bisa pakai throw error juga. Create itu bisa pakai throw error. Create itu pakai throw error maksudnya gimana? Or else throw maksudnya. Sorry. Or OL. else throw itu. All else throw ini metode punyaan siapa nih? Itu kan punyanya get by ID tuh. Ini punyanya Fanby. Iya. Bukan. All else throw ini kepunyaan dari tipe data apa, teman-teman? Ada yang tahu? Tipe data Opsional. opsional. Ya, sedangkan ini bukan tipe data opsional. Tidak ada tipe data. Karena ini tipe data opsional. Kita menggunakan metodenya. Metode apa yang disediakan? Karena find by ini kan opsional, betul nggak? Ya. Iya betul, Kak. Find by ID. Find by ID nih. Lihat pengembaliannya apa? Opsional dari region, betul? Iya betul. Betul. Artinya tinggal kita pakai aja. Selanjutnya kamu mau lakukan apa? Oh, saya mau keluarkan nih. Saya menggunakan metode dari optional all else throw. Jadi kalau tanya ada, keluar, kalau enggak, error. Simple. Create tidak bisa. Create ini sendiri. Jadi begitu datanya tidak ada atau region-nya itu tidak sama dengan null, region ID-nya itu tidak sama dengan null, ya udah, saya throw new error. Beda, caranya seperti ini beda. Ini khusus buat tipe data opsional. Ya. Oh, oke Kak, ngerti Kak. Berarti yang else throw itu buat tipe data opsional doang ya, Kak ya? Iya, betul. Hanya bekerja pada tipe data opsional. Oke Kak. Makasih Kak. Sip, sama-sama. Ada lagi, teman? Kalau belum ada, saya akan stop share screen. Teman-teman, saya akan kasih tugas, ya. Silakan nanti teman-teman kerja. Nanti 1:30, ya, atau di jam 2, saya akan kembali dan kita akan periksa tugasnya. Dan untuk tugasnya, saya akan kasih di dalam Johannesburg. Coba.